بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semuanya, dan tidak mungkin bagi kita mendapatkan kebaikan, tidak mungkin bagi kita melaksanakan kebaikan sekecil apapun tanpa taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga di malam hari ini kita bisa duduk kembali untuk melanjutkan belajar kita. Ini juga semata-mata taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka eh, kita memohon kepada Allah pertama agar kita bisa senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dan menjaganya. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita, sehingga kita belajar ini dalam rangka menghilangkan kejahilan pada diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, dan kita juga bisa memperbaiki amalan kita. Wafaqan Allah jami'an. Ummahat wal akhwat, kita masih di pembahasan kitab Al-Ibanah wal Ifadah fi hukmi fi ahkami al-haid wal nifas wal istihadah, yang ditulis oleh Syekh Sayyid Abdul Rahman As-Saqaf hafizahullah ta'ala. Faqanallah jami. Dan kita di pertemuan terakhir yang lalu, kita masih di pembahasan hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas, yang mana hanya sebagaimana disebutkan oleh al-muallif, hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas itu ada 11. Dan alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita sudah membahas 4 di antara 11 ini. Ya atau ya? 4 kan Ibu ya, yang sudah kita bahas. Halo? Iya, Yang pertama apa? Salat. Saat pembahasan salat kita membahas tentang furu'ul mani' dan zawalul mani'. Kemudian hal yang kedua yang diharamkan adalah tawaf. Tawaf apapun, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah memegang mushaf dan membawa mushaf. Sampai situ kemarin pembahasan kita, ya kan Ibu ya? ya Ustaz. Nah, wafaqanallah jami'an. Maka dengan memohon taufik dari Allah, malam hari ini kita lanjutkan di perkara-perkara yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Yang berikutnya, misalnya tersisa dari yang kelima sampai ke 11. Semoga Allah memberikan taufik kita bisa menyelesaikannya malam hari ini, sehingga di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke pembahasan istihadah. Dan ini sudah mulai pembahasan yang cukup berat nanti, istihadah dan pembahasan berikutnya lagi.
macam-macam kondisi istihadah, istihadah yang bercampur dengan haid, istihadah yang bercampur dengan nifas. Di sana ada 7 kondisi masing-masing. Wafaqanallah jami'an. Kalau di sini pembahasannya masih ringan, insya Allah. Wafaqanallah jami'an. Baik, kita baca pembahasan sekalian. Qala al-muallif rahimah hafizahullah ta'ala. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Al-khamisu, perkara yang kelima, maksudnya perkara yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Yang kelima, perkara kelima yang diharamkan, yaitu al-lubthu fil masjid. Al-lubthu fil masjid di sebagian kitab fikih disebutkan dengan istilah al-mukthu fil masjid. Hampir sama maknanya. Al-lubathu atau al-mukthu. Yaitu kalau diterjemahkan artinya berdiam di masjid. Hmm. Jadi menatap di dalam masjid. Wafaqanallah jami'an. Karena kalau pembahasan bagaimana dengan hukum masuk masjidnya nanti disendirikan oleh al-mu'alif di sini di perkara ke-9. Namun di kebanyakan kitab-kitab fikih itu dijadikan satu pembahasan eh, masuk masjid atau melewati masjid, jalan hanya berjalan melewati masjid, kemudian menetap di masjid dan mondar-mandir di masjid, itu biasanya pembahasannya dijadikan satu di kebanyakan kitab fikih. Namun di sini al-muallif memisahkan antara pembahasan al-lubathu fil masjid, yaitu berdiam diri di masjid, dan al-murur fil masjid, yaitu berjalan melewati masjid. Wafaqanallah jami'an. Jadi al-lubathu fil masjid di sini maksudnya adalah berdiam di masjid. Begitu itu ya. Qadi Muhammad. Waduh. Naam. Wafaqanallah. Lalu beliau melanjutkan, yahrumu 'alal haidhi wan nufasa'i al-lubthu fil masjid. Diharamkan bagi wanita haid dan nifas berdiam diri di masjid. Dalilnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan juga bagi orang yang junub. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan beliau dan Ibnu Majah dan At-Tabrani dari jalur Ummi Salamah. Ada juga yang meriwayatkan dari jalur Ibnu Aisyah radhiyallahu anha. Afaqanallahu jami'an. Eh, Kemudian mungkin akan menjadi pertanyaan, patokan kadar berdiam diri di masjid itu seberapa lama? Jadi yang diharamkan, yang dihukumi haram berdiam diri itu seberapa lama? Karena kan kalau berdasarkan urf, berdasarkan kebiasaan orang namanya berdiam diri itu membutuhkan beberapa waktu, ya kan Ibu ya? Lalu Ya, maksudnya berdiam diri di masjid di sini kadarnya berapa lama? Maka kadarnya adalah seperti kadar tumak ninah. Masih ingat kadar tumak ninah itu seberapa? yang bisa baca Tumak ninah. subhanallah. Naam, yaitu kadar waktu yang cukup untuk mengucapkan subhanallah. Sudah segitu saja. Itu tidak boleh. Persis seperti kadar i'tikaf. I'tikaf itu kan juga berdiam diri di masjid. Ya kan Ibu ya? I'tikaf itu tidak harus lama sekali. Jadi i'tikaf itu paling minimal adalah kadar tumak nina. Yang penting seseorang berniat untuk melaksanakan ibadah i'tikaf atau sunnah atau bernadar untuk i'tikaf dan niat i'tikaf wajib, yaitu hanya kadar tumak nina saja sudah mendapatkan pahala i'tikaf. Begitu Ibu ya. Makanya yang diharamkan di sini berdiam diri di masjid juga adalah kadar tumak nina. Wadih Mahat? Halo? Iya Ustadz, Waduh. Dan di sini juga kalau kita
memperhatikan banyak penjelasan ulama di kitab-kitab fikih, itu disebutkan syaratnya sehingga masuk masjid atau berdiam diri di masjid ini dihukumi haram, yaitu in khafat talwithahu, jika wanita haid atau nifas ini khawatir akan mengotori masjid dengan darahnya. Di sini al-mu'alif tidak menyebutkan di bagian kelima ini, tapi beliau menyebutkan di bagian kesembilan, nanti perkara kesembilan, yaitu al-murur fil masjid. Namun di kitab-kitab fikih disebutkan hal ini juga al-mukthu fil masjid, berdiam diri di masjid ini juga ada dihukumi haram dengan syarat in khafat talwithahu, jika wanita tersebut khawatir akan mengotori masjid karena darahnya. Gitu ya, Bu ya. Wafaqanallah jami'an. Lalu bagaimana kalau misalkan merasa aman, yakin, yakin maksudnya Mas, yakin. Jadi bukan bukan ragu, tapi yakin, yakin tidak akan mengotori masjid. Ima karena misalkan darahnya itu hanya sedikit, atau misalkan dia betul-betul menggunakan semacam pembalut yang memang yakin betul-betul aman, tidak akan mengotori masjid. Bagaimana hukum masuk masjid dan berdiam diri di masjid? Maka hukumnya makruh, makruh hukum. Begitu ya Bu ya, tidak sampai haram. Wahai umat, halo, bingung tidak maksud saya, Umat? Ya, nggak sampai Wafaqanallah. haram. Ya, kalau yakin aman, ya, yakin aman tidak mengotori masjid. Dan nanti akan disebutkan, insya Allah, hal ini sebenarnya juga berlaku tidak hanya untuk wanita haid dan nifas, Nifas. tapi bagi siapapun yang eh, membawa najis, entah itu di badannya atau di pakaiannya atau di barang bawaannya. Kalau ada najis dan dia khawatir, ada rasa khawatir nanti najisnya itu akan jatuh ke masjid, maka haram dia masuk masjid. Jadi tidak hanya untuk wanita haid dan nifas saja. Gitu ya Bu ya. Wadi Mahat, Wadah Ustadz. Jayid. Kalau tidak salah saya pernah menyebutkan ini Om ya. Di majelis ini atau di hari Senin loh. Majelis Mudarosah Apa? yang masalah ini haram masuk masjid ini. Saya lupa. Senin. Di sini Om ya. Saya pernah. Di Iya, di sini Nah, Senin. Ustadz. Yang Senin mah. Hmm. Senin pernah sih di Senin. Senin pernah juga. Nah, kurang lebih seperti itu Ibu ya. Wafaqanallah jami'an. Kemudian beliau melanjutkan wa kadzalika yahrumu at-taraddudu fil masjid. Demikian juga sebagaimana berdiam diri di masjid, maka diharamkan juga at-taraddud fil masjid. Taraddud fil masjid itu maksudnya apa? Mondar-mandir di masjid. Mondar-mandir di masjid. Kenapa? Li'anna taradduda yushbihul muktha. Karena mondar-mandir di masjid itu mirip seperti orang berdiam diri di masjid. Dia berada di masjid dalam jangka waktu tertentu. Gitu ya, Bu ya. Sama saja hukumnya. Mau dia duduk diam berhenti atau dia mondar-mandir dalam masjid, sama hukumnya. Dan itu juga sebenarnya berlaku pada i'tikaf. Saat kita dulu pernah membahas i'tikaf, fikih i'tikaf, maka i'tikaf itu tidak harus diam, berhenti, duduk. Tidak. I'tikaf itu kalaupun misalkan seseorang di dalam masjid, tapi dia berjalan karena biar misalkan dia mau membaca mushaf, biar nggak ngantuk dia jalan, mondar-mandir seperti itu, diniatkan i'tikaf, sah i'tikaf. Gitu Ibu ya. Maka di sini juga hukum mondar-mandir di masjid itu bagi wanita haid dan nifas yang khawatir akan mengotori masjid dengan darahnya, maka juga haram juga. Wadih Mahat, hal min soal, ada pertanyaan? Lanjut. Jayyid. Wafaqanallah jami'an. Berikutnya, yang keenam, beliau menyebutkan as-sadisu, perkara keenam yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Qira'atul Qur'ani biqasdil qira'ah.
Membaca Al-Quran dengan maksud atau dengan niat membaca. Wah, gimana ini? Kita dulu juga pernah membahas ini kalau tidak salah, Mas, waktu di hari Senin. Astaghfirullah jami'an. Iya. Naam. Di antara hal yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas adalah membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. Beliau melanjutkan, yahrumu 'alal haidhi wan nufasa'i qira'atul Qur'an. Diharamkan bagi wanita haid dan nifas untuk membaca Al-Quran. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'ul junubu walal haidhu syai'an minal Qur'an. Tidak boleh bagi orang yang junub, demikian juga wanita haid, untuk membaca bagian dari Al-Quran. Syai'an min Al-Quran. Hanya sebagian saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Al-Imam Al-Baihaqi wa Daruqutni. Kemudian beliau melanjutkan, wa inna ma tahrumu qira'atul Quran bisyurut al-atiyah. Akan tetapi keharaman membaca Al-Quran itu tidak mutlak. Akan tetapi ada syaratnya sehingga bisa dihukumnya haram. Jadi bacaan Al-Quran yang haram bagi wanita haid dan nifas itu yang seperti apa? Maka ada dua syarat. Apa itu? Yang pertama, kaunuha biqasdil qira'ah wahdaha au ma'a ghairiha. Yaitu membacanya itu disertai dengan niat membaca saja wahdaha au ma'a ghairiha, atau digabung antara niat membaca Al-Quran dan yang lain. Selama ada niat membaca Al-Quran di sana, ya. Selama ada niat membaca Al-Quran, meskipun digabung dengan niat yang lain, misalkan niat yang lain itu seperti membaca zikir atau memberikan nasihat atau misalkan tahassun, membaca zikir perlindungan. Kalau Anda juga disertai niat membaca Al-Quran, maka haram. Jadi harus dihilangkan. Kalau mau misalkan dalam keadaan haid atau nifas membaca Al-Quran, maka niat membaca Al-Qurannya itu harus dihilangkan. Harus dengan niat yang lain. Niat yang lain itu apa? Niat yang lain itu apa? Lalu beliau melanjutkan di sini, fa in lam yaqsid al-qira'ah. Jika seorang wanita haid dan nifas ini tidak berniat untuk membaca, maksudnya tidak berniat untuk membaca Al-Quran, tidak berniat untuk membaca Al-Quran, misalnya seperti apa? Bi'an qasadati dzikra. Misalnya seperti berniat untuk membaca zikir atau doa. Zikir atau doa. Karena kita tahu beberapa zikir itu dikutip dari ayat-ayat Al-Quran. Demikian juga beberapa doa itu dikutip dari ayat-ayat Al-Quran. Seperti misalkan doa bepergian. Uh, atau doa-doa, misalkan doa kedua orang tua. Itu tidak masalah kalau niatnya untuk berdoa atau zikir. Awil mawa'idhi, atau niatnya untuk memberikan nasihat, menyampaikan nasihat, maka tidak mengapa juga mengutip ayat dengan niat untuk memberikan nasihat. Itu tidak masalah. Awil qasas, atau niatnya untuk bercerita. Karena kita tahu di dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah. Maka kita misalkan ingin bercerita dan mengutip cerita dari ayat-ayat Al-Quran, maka tidak mengapa kalau niatnya untuk bercerita. Awit tahassuna, atau dengan niat tahassun. Tahassun itu perlindungan diri. Nah, ini mungkin kita tahu kitab kecil itu Hisnul Muslim, perlindungan seorang muslim. Nah, tahassun itu maksudnya adalah membaca zikir-zikir atau doa untuk perlindungan diri. Misalnya membaca ayat kursi misalkan. Tidak mengapa bagi wanita haid dan nifas membaca ayat kursi selama niatnya itu bukan membaca Al-Quran.
Tapi niatnya bisa untuk zikir atau niatnya untuk tahassun tadi, melindungi diri. Gitu ya, Bu ya. Walam taqsid ma'ahal qira'ata lam yahrum. Selama itu dilakukan tidak disertai dengan niat membaca Al-Quran. Walam taqsid ma'ahal qira'ah. Selama tadi, hal-hal tadi yang dicontohkan tadi, tidak dibarengi dengan niat membaca Al-Quran, lam yahrum. Maka tidak haram hukumnya. Dan demikian juga termasuk pengecualian umat sekalian, selama tidak disertai niat membaca Al-Quran, itu boleh juga kalau misalkan seseorang membaca dalam rangka at-ta'lim wa talqin, pengajaran seperti mentalqin. Mentalqin, misalkan guru ngaji buat anak-anak misalkan. Guru ngaji buat anak-anak, kemudian dia perlu mentalqin anak-anak. Kalau niatnya adalah mentalqin dan mengajarkan, tidak ada niat membaca Al-Quran di situ, maka diperbolehkan. Demikian juga wal fath. Demikian juga kalau mengoreksi bacaan, misalkan seorang ustazah misalkan dalam keadaan haid, kemudian dia harus menyimak dan mengoreksi bacaan muridnya. Maka boleh kalau niatnya. Jadi boleh mengoreksi bacaannya dan membetulkan bacaannya jika niatnya adalah mengoreksi. Jadi bukan niatnya membaca Al-Quran. Tapi bagaimana kalau santrinya atau santriwatinya yang dalam keadaan haid, kemudian dia membaca Al-Quran, maka tidak boleh bisa, tidak diperbolehkan kalau di dalam mazhab Syafi'i. Gitu Ibu ya. Wafaqqanallahu jami'an. Eh, Afwan Mas sekali. Sebentar. Gimana Ustaz tadi? Bagaimana Om? Berarti kalau misalnya kan kita lagi belajar tahsin gitu. Kalau lagi haid berarti nggak boleh itu dulu ya, Ustaz. Belajar dulu Ustaz. Iya kalau di sana membaca Al-Quran maka tidak boleh Om. Yang diperbolehkan tadi itu bagi gurunya. Oh iya, nah, Ustaz. Dalam rangka mengajar, mentalqin, atau mengoreksi boleh. Tapi kalau misalkan dalam kondisi yang misalkan darurat, mendesak, dan mengharuskan kita untuk membaca Al-Quran, misalkan dalam konteks belajar mengajar tadi, si santriwati ini eh, jadwal ada jadwal ujian, ya. Dan jadwal ujian itu tidak bisa diundur. Maka boleh taklid madhab Maliki. Boleh mengikuti pendapat di dalam madhab Maliki. Nggak masalah. Karena di dalam madhab Maliki itu diperbolehkan wanita haid untuk membaca Al-Quran. Gitu Om ya. Ustaz. Sama mungkin ini Ustaz yang pekan lalu. Jadi kan kalau eh, apa namanya buku-buku anak sekolah itu kan kadang-kadang juga ada ya potongan-potongan ayat Al-Qur'annya gitu. Berarti itu apakah termasuk juga yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dipegang dan dibawa Ustaz? Begini Om, kemarin kalau kita lihat pengertian atau definisi mushaf kemarin ya. Kullu ma kutiba lidirasatil Qur'an walau ba'da ayatin mufhimatin. Setiap hal, setiap benda yang tertulis di permukaannya ayat-ayat Al-Qur'an dengan maksud atau tujuan untuk dipelajari atau dibaca. Meskipun hanya beberapa penggalan ayat yang sudah bisa difahami tapi ya. Wafaqanallahu jami'an. Tapi di pekan yang lalu juga kita juga bahas bagaimana dengan mushaf yang ada terjemahannya dan tafsirnya. Maka itu ada rinciannya yang kita sebutkan di pekan yang lalu. Kalau buku-buku
yang di sana bercampur. Kalau di sana bercampur dan kadar selain Al-Qur'annya lebih banyak, maka itu tidak dihukumi sebagai mushaf. Yang selain ayat-ayat Al-Qur'annya lebih banyak daripada ayat Al-Qur'annya, maka itu tidak dihukumi mushaf. Begitu, Om ya. Ya, Berbeda berarti halnya kalau misalkan kadar ayatnya lebih banyak seperti kemarin kita contohkan kitabnya eh, bisa seperti ini Hadiyul Lihad ini Hadiyul Lihad Limutasyabihil Alfat. Ini semuanya ini penggalan-penggalan ayat-ayat mutasyabih. Tapi semuanya dari awal sampai akhir di ayat-ayat aja isinya. Nggak ada selain ayat. Maka ini hukumnya seperti mushaf. Tapi kalau misalkan di sana ada tulisan-tulisan selain ayat-ayat Al-Quran dan itu lebih banyak, yakin lebih banyak dari ayat-ayat Al-Qurannya, maka tidak dihukumi sebagai mushaf. Gitu, Om ya? Ustaz. Yang mungkin satu lagi Ustadz yang kan kalau anak belajar kita belajar belajar tahsin gitu kan ada ini ya Ustadz. Hmm, kalau dulu kita pakai ikro gitu Ustadz jadi ikro di di apa ikro-ikro yang jilid atas itu kan ada juga beberapa penggalan ayat Al-Qur'annya ya. Nah, itu termasuk mushaf juga Nah, Kak. kalau ayat-ayat penggalan-penggalan ayatnya sudah bisa difahami ya, meskipun tidak sempurna satu ayat lengkap, tapi penggalan ayatnya sudah bisa difahami dan itu tidak ada yang lain selain atau itu lebih banyak daripada yang lain yang tertulis di sana, maka bisa dihukum musuh. Jadi kemarin patokannya ini, ya. Kalau yang begini, saya sebutkan beberapa patokan. Pertama, setiap yang disebut mushaf, selama itu bisa disebut mushaf, maka itu dihukumi mushaf. Meskipun di sana ada misalkan catatan-catatan kakinya, tafsirnya, atau yang lain-lain, selama itu dinamakan mushaf, maka dihukumi mushaf. Kemudian, eh, yang tidak disebut mushaf, yang tidak dinamakan mushaf, tapi tertulis ayat Al-Quran dengan maksud dan tujuan untuk dibaca atau dipelajari, maka itu juga dihukumi mushaf. Meskipun namanya bukan mushaf, tapi kalau tertulis di dalamnya hanya ayat-ayat Al-Quran saja dengan maksud untuk dipelajari atau dibaca, maka itu dihukumi mushaf juga. Kalau hanya ayat-ayat Al-Quran saja di dalam. Gitu, ya. Tapi kalau misalkan bercampur antara ayat Al-Quran dan selain ayat-ayat Al-Quran, maka kemarin pertama bercampurnya seperti apa dulu? Kalau misalkan seperti kitab-kitab tafsir atau terjemah, itu biasanya halaman mushafnya masih utuh di tengah, kemudian di bagian pinggir-pinggirnya dan bawahnya itu ada catatan-catatan tafsir atau terjemahnya. Maka itu mushaf hukumnya. Mushaf yang diberikan catatan kaki. Tetap mushaf hukumnya. Tapi kalau misalkan di sana bercampur, misalkan ada beberapa penggalan ayat, kemudian ada hal-hal lain, misalkan penjelasannya atau tafsirnya atau terjemahnya, ah, terus kemudian beberapa baris kemudian ada ayat lagi penggalan ayat, kemudian penjelasannya, misalkan seperti itu. Jadi bercampur seperti itu, bercampur seperti itu. Bukan halaman mushafnya bukan masih utuh seperti itu, tapi bercampur urutannya bercampur seperti itu. Maka kalau seperti itu kita harus melihat mana kadar yang lebih banyak. Kalau kadar ayat-ayat Al-Qur'annya lebih banyak, maka itu dihukumi mushaf. Tapi kalau misalkan sama juga, kalau sama juga masih dihukumi mushaf. Tapi kalau misalkan kadar selain ayat-ayat Al-Qur'annya itu lebih banyak, maka tidak dihukumi mushaf. Gitu, Om ya? Ustaz. Nafakanallah. Itu patokan-patokan. Gimana tadi, Om? Ada yang mencatat tadi? Tidak, Om, tadi, Om. Santrinya apa tadi?
untuk mau apa boleh sampai untuk mentalkin tadi. Bagaimana, Bu? Halo? Wafakanallah jami. Itu tadi beberapa pertanyaan tadi mungkin itu terkait dengan pembahasan yang lalu lah, itu memegang dan membawa mushaf kan, namanya. Iya, Ustaz. Nah, sedangkan malam ini kita membahas tentang membacanya. Membacanya. Wafakanallah jami. Jadi tadi harus disertai dengan niat. Membaca Al-Quran itu baru haram. Kalau niatnya bukan membaca Al-Quran, namun niatnya adalah zikir, doa, atau menyampaikan nasihat, atau uh, menyampaikan cerita yang ada di dalam Al-Quran, atau menyebutkan zikir pelindungan diri, membaca zikir pelindungan diri, atau mengajarkan talqin, atau mengoreksi bacaan, maka itu diperbolehkan selama tidak ada niat membaca Al-Quran. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza atlaqat. Namun jika wanita haid atau nifas, yaitu sama sekali tidak menghadirkan niat di dalam hatinya. Atlaqat, sudah mutlak saja. Bi an lam taqsid syai'an, yaitu tidak berniat apapun di dalam hatinya. Fakadzalika la yahrum. Maka sama hukumnya tidak haram. Kalau tidak ada rincian niat apapun di dalam hati. Sudah, yang penting baca gitu aja. Maka juga tidak haram. Gitu ya, Bu ya? Wadih Muhammad. Halo. Kan Ustadz, bukan maksudnya gimana ya? Nggak ada niat apapun gitu sih. Ya, ya udah, yang penting baca aja gitu. Mau. Yang penting baca aja. Jadi tidak ada niat baca Al-Quran, tidak ada niat murajaah Al-Quran. Itu yang penting baca aja. Kebiasaan. Ada pertanyaan, sebenarnya akan lebih baik kita lanjutkan dulu sebentar, baru kita jawab pertanyaan ini. Astagfirullah. Karena kita tadi baru membaca syarat yang pertama, sehingga membaca Al-Quran itu diharamkan bagi wanita haid dan nifas, ya kan Ibu ya? Sedangkan syaratnya ada dua. Syarat yang pertama tadi, membacanya disertai dengan niat membaca Al-Quran. Kalau niatnya yang lain, maka tidak mengapa. Syarat yang kedua apa? Kaunuha bitalaffudhi. Itu membacanya itu dengan cara dilafazkan. Dilafazkan. Bihaitsu tusmi'u nafsaha. Yaitu sampai terdengar oleh telinganya sendiri. Jadi gini, umat sekalian, sebenarnya ini juga patokan untuk ibadah-ibadah lisan. Jadi ibadah lisan itu patokannya itu menggerakkan lisan, menggerakkan mulut kita dan keluar suara sampai terdengar minimal oleh diri sendiri. Makanya nanti kalau di Majelis Mudarasah di hari Senin, insya Allah kita misalkan membaca atau membahas rukun-rukun sholat, kemudian sampai di pembahasan Al-Fatihah, rukun membaca Al-Fatihah, maka di antara syarat sah Al-Fatihah di dalam sholat adalah harus dilafadzkan, yaitu menggerakkan mulut dan terdengar oleh minimal oleh diri sendiri. Terdengar. Nggak harus terdengar oleh orang lain, tapi minimal terdengar oleh diri sendiri. Jadi harus ada suaranya. Gitu Ibu ya. Itu baru yang disebut ibadah lisan. Sedangkan kalau tidak menggerakkan mulut atau juga tidak sampai terdengar suara oleh diri sendiri, maka itu belum
dianggap sebagai ibadah lisan. Maka di sini juga demikian, dianggap sebagai bacaan Al-Quran itu jika dilafadzkan, menggerakkan mulut dan terdengar suaranya minimal oleh diri sendiri. Lalu beliau melanjutkan, walihada. Maka dari itu, fala yahrumu ijra'ul qira'ati 'alal qalbi min ghairi tahrikil lisan. Maka tidak diharamkan membaca Al-Quran di dalam hati tanpa menggerakkan lisan. Wa kadzalika an-nadharu fil mushafi min ghairi tahrikil lisan. Demikian juga tidak haram hukumnya melihat mushaf tanpa menggerakkan lisan. Dan di beberapa kitab fikih yang lain dijelaskan di sana, wafaqanallahu jami'an. Demikian juga kalau misalkan menggerakkan lisan dan keluar suara-suara gerakan lisan, tapi tidak sampai terdengar suara bacaan oleh diri sendiri, itu juga tidak mengapa. Tidak haram hukum. Kan bisa ya, kadang itu kita menggerakkan lisan. Coba misalnya membaca Al-Fatihah, coba misalkan hanya menggerakkan lisan saja, tapi tidak sampai keluar suaranya, huruf-hurufnya tidak jelas, tidak sampai terdengar oleh telinga sendiri. Itu bisa. Maka seperti itu tidak mengapa. Misalkan kalau pengen murojaah misalkan, dengan cara seperti itu, imma membaca di dalam hati, atau misalkan hanya melihat mushaf saja ayat-ayatnya dan membacanya di dalam hati, atau dengan menggerakkan lisan selama yang keluar itu hanya hames-hames saja. Yang keluar itu hanya suara-suara gerakan lisan saja tanpa sampai keluar suara ayat yang terdengar oleh diri sendiri. Maka itu tidak mengapa. Gitu Ibu ya. Jadi bacaan Al-Quran yang diharamkan tadi bagi wanita haid dan nifas itu harus memenuhi dua syarat tadi. Syarat yang pertama, ma'aqasdil qira'ah, yaitu disertai dengan niat membaca Al-Quran. Dan yang kedua, dengan menggerakkan lisan dan terdengar suaranya minimal oleh diri sendiri. Itu dua syarat. Kalau terpenuhi, maka haram bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan cara seperti itu. Tapi kalau misalkan dua syarat itu tidak terpenuhi, misalkan niatnya memang bukan untuk membaca Al-Quran, misalnya tadi zikir, doa, nasihat, atau cerita, atau perlindungan, atau dalam rangka pengajaran tadi, maka tidak mengapa, tidak diharamkan selama tidak ada niat membaca Al-Quran. Atau misalkan niatnya membaca Al-Quran, tapi tidak sampai menggerakkan lisan, atau menggerakkan lisan tapi tidak keluar suaranya yang terdengar oleh dirinya sendiri, maka itu juga tidak mengapa. Bingung tidak masih kalian maksud saya? Hal min soal? Halo? Ustaz. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana? Eh, kalau para penghafal Al-Quran ketika haid masih menghafal atau mengikuti talaqi Quran, bagaimana? Jazakallahu khairan. Tadi ketentuannya tadi yang diharamkan dengan dua syarat tadi, ya. Wafaqanallahu jami'an. Kalau misalkan menghafal Al-Qur'annya tadi di dalam hati, bahkan kalau misalkan hanya dengan melihat melihat atau misalkan di HP kemudian melihat atau melihat mushaf, melihat mushaf kemudian membacanya di dalam hati atau dengan menggerakkan lisan tanpa keluar bunyi ayatnya yang bisa didengar oleh diri sendiri, maka itu tidak mengapa. Atau misalkan kalau misalkan mentoknya kalau nggak mau ribet gitu ya, maka silahkan taklid mazhab Maliki. Sudah itu
Sudah ambil keringanan. Kalau misalkan betul-betul penghafal Al-Quran di pondok-pondok tahfidz misalkan, eh, nanti kalau misalkan haid nanti banyak kosongnya, maka kalau mau tetap membaca Al-Quran maka harus disertai niat mengikuti ulama mazhab Maliki, Imam Malik dan ulama mazhab Maliki. Gitu Ibu ya. Hal min soal, kita lanjutkan sedikit di sana sisanya. Wa ajma'al fuqaha'u. Ini ijma. Para ulama, para fuqaha bersepakat على جواز التسبيح والتهليل وسائر الأذكار غير القرآن للحائض والنفساء. Para ulama, para fuqaha bersepakat tentang bolehnya bertasbih, mengucapkan tahlil, dan semua jenis zikir selain Al-Quran bagi wanita haid dan nifas. Jadi yang dibahas keharamannya di sini adalah membaca Al-Quran, Ibu ya. Sedangkan zikir-zikir selain Al-Quran maka boleh. Hal min soal Mahat, ada lagi pertanyaan? Afan Ustadz izin bertanya Ustadz. Tadi Nah, kan menggerakkan Ustaz. lisan, menggerakkan lisan dan dan suaranya itu tidak terdengar oleh diri sendiri kan boleh ya Ustadz dalam kondisi. Nah, Berarti apakah demikian ini termasuk ibadah qalbi ya Ustadz? Kalau sholat misalnya bibirnya tetap digerakkan tapi eh, nggak terdengar suara lirih gitu Ustadz. Apakah itu termasuk uh, qauliyah atau masih qalbi ya Ustaz? jadi ibadah qauliyah atau ibadah lisan itu tadi ketentuannya harus menggerakkan mulut dan terdengar suara minimal oleh diri sendiri. Itu baru dianggap sebagai ibadah lisan. Kalau misalkan tidak menggerakkan mulut atau tidak terdengar suaranya minimal oleh diri sendiri, maka bukan masuk kategori ibadah lisan. Nah, bisa masuk kategori ibadah qalbiyah. Bisa. Kalau di dalam sholat, rukun-rukun qauli itu harus menggerakkan mulut dan harus terdengar suaranya minimal oleh diri sendiri. Rukun-rukun qauli contohnya seperti apa saja? Seperti takbiratul ihram, seperti Al-Fatihah. Maka saat takbiratul ihram itu ya harus keluar suaranya Allahu Akbar, nggak boleh hanya misalkan mengangkat tangan saja kemudian takbirnya di dalam hati. Nggak. Mengangkat tangan itu justru hukumnya sunnah. Yang menjadi rukun itu takbiratul ihramnya, ucapan lafaz takbirnya itu yang rukun, dan itu namanya ibadah qauliyah, maka harus menggerakkan lisan dan terdengar suaranya minimal oleh diri sendiri. Demikian juga bacaan Al-Fatihah dalam sholat, itu harus menggerakkan mulut dan terdengar suaranya minimal oleh diri sendiri. Itu ya. Termasuk juga rukun qauli yang lain apa misalkan tasyahud akhir, salawat saat tasyahud akhir, kemudian salam. Nah, itu semuanya harus menggerakkan lisan dan terdengar suaranya minimal oleh diri sendiri. Gitu ya. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Ada pertanyaan lagi, kalau zikirnya itu potongan dari ayat seperti doa Nabi Adam bagaimana? Nah, seperti kita sebutkan tadi, kalau membaca ayat-ayat Al-Quran, niatnya bukan untuk membaca Al-Quran, tapi untuk zikir atau doa, maka tidak masalah. Nah, yang diharamkan bagi tadi kan kalau niatnya untuk membaca Al-Quran. Kalau niatnya untuk zikir, doa, kemudian untuk menyampaikan nasihat atau cerita atau perlindungan diri seperti membaca ayat kursi untuk perlindungan diri tanpa disertai niat membaca Al-Quran, maka tidak mengapa. Begitu maksudnya. Soal akhir,
Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan umat sekalian ke perkara ketujuh yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Beliau mengatakan wasabi'u afan as-sabi'u as-sawmu. Perkara yang ketujuh yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas adalah berpuasa. Dan ini insya Allah kebanyakan dari kita sudah mengetahui dan memahaminya. Di sini al-muallif hafizahullah taala menyebutkan beberapa dalil. Yang pertama, beliau menyebutkan ajma'atil ummah ala tahrimi shaum ala al-haidhi wan nufasa'i wa ala annahu la yasihhu shaumuha. Ini dalil yang pertama, itu ijma'. Ajma'atil ummah, dia mengatakan demikian. Semua umat muslim, semua umat muslim itu bersepakat tentang keharaman puasa bagi wanita haid dan nifas. Dan bersepakat juga bahwasanya puasanya tidak sah seandainya dia berpuasa. Ala annahu la yasihhu shaumuha. Afakunallah jami'an. Dan perlu kita pahami umat sekalian, puasa itu dianggap berpuasa, maksudnya seorang wanita haid dan nifas itu dianggap berdosa karena melakukan keharaman berpuasa, itu jika dia berniat. Dia berniat berpuasa. Namun kalau misalkan wanita haid dan nifas tidak makan, tidak minum, tapi niatnya bukan untuk puasa. Ya memang nggak mau makan, nggak mau minum aja, bukan niat untuk berpuasa, maka tidak mengapa, tidak haram. Gitu Ibu ya. Jadi patokannya niat. Lalu beliau melanjutkan dalil selain ijma'. والدليل على تحريم الصوم حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم. Sedangkan dalil keharaman puasa bagi wanita haid dan nifas dari hadis adalah hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Qalat, beliau menuturkan, kunna nu'maru biqada'is sawmi wa la nu'maru biqada'is salati. Kami, para wanita, maksudnya para wanita muslim dari sahabiyat, nu'maru biqada'is sawm, diperintahkan untuk mengqada' puasa. Jadi kalau maksudnya Ibunda Aisyah dalam setelah selesai haid dan nifas. Wanita-wanita sahabiyat ini setelah selesai haid dan nifas diperintahkan untuk mengqada' puasa. Kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada' salat. Lalu sisi pendalilannya di mana? Bahwasanya puasa itu haram bagi wanita haid dan nifas. Di sini beliau mengatakan fadalla ala annahunna kunna yuftirna. Karena di sini para sahabiyat radhiyallahu anhunna diperintahkan untuk mengqada puasa. Berarti menunjukkan bahwasanya mereka saat haid dan nifas itu tidak berpuasa, sehingga diperintahkan untuk mengqadanya. Begitu Ibu ya? Wadih mahat. Hal min soal? Sorry, Pak. Hal ladaikuna soal? La yujad? Berikutnya. Boleh Ustaz, Bagaimana Om? izin bertanya boleh. Tafadhali. Mengenai tadi Ustaz yang membaca tidak boleh membaca dengan membaca Al-Quran dengan niat qiraah Ustaz. Naam. Um, Kalau misal para sahabiah sendiri yang dilakukan seperti apa Ustaz ketika sedang berhaid? Apakah mereka juga tidak membaca Al-Quran dengan niat qiraah? Kemudian sebaiknya kita mengikuti madhab yang mana Ustaz? Apakah Asyafi atau yang tadi Maliki tadi Ustaz? Bagi kami Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Wallahu alam, terkait dengan riwayat bagaimana sahabiat terkait dalam masalah ini, itu saya
belum tahu ada riwayat, saya yang belum tahu ada riwayat sahabiat saat eh, haid dan nifas kecuali di sana saat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha haid, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbaring dan menyandarkan kepalanya di pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu kan namanya. Itu itu juga dalil itu juga riwayat itu juga yang dijadikan landasan atau dalil keharaman wanita haid untuk membaca. Karena di sana dipahami bahwasanya Ibunda Aisyah dan Rasulullah itu paham bahwasanya Ibunda Aisyah dalam kondisi haid berarti tidak boleh membaca Al-Quran. Akhirnya Rasulullah lah yang membacakan Al-Quran di pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Gitu Om ya. Paham, Ustaz. Itu dalil ulama Syafi'i. Bagaimana mana yang lebih baik? Ah, Sebenarnya sebagaimana kita pernah membahas tentang pengantar ilmu fikih dulu dan kita membahas mazhab-mazhab, sebenarnya bagi orang awam itu mau mengikuti mazhab manapun itu boleh, gitu ya. Tapi yang paling baik dan paling mudah itu jangan dicampur-campur belajar mazhab itu supaya lebih mudah. Dan yang paling baik dalam belajar mazhab itu atau belajar fikih itu adalah fikih sesuai fikihnya mayoritas penduduk negerinya. Misalkan kita di Indonesia itu sebenarnya mayoritas itu menjalankan fikih sesuai dengan tata cara mazhab Syafi'i misalkan. Maka itu yang paling afdol, yang paling baik. Tapi kalau misalkan suatu ketika mendapati masalah yang berat, misalkan, maksudnya kalau misalkan kita mau menjalankan pendapatnya mazhab Syafi'i dan kita merasa berat, maka tidak mengapa bagi kita orang awam untuk mengikuti mazhab lain dalam permasalahan tersebut. Gitu ya. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas nasihatnya. Jazakallah khairan. Jadi di dalam bermadhab itu nggak ada fanatik, nggak ada fanatik. Jadi tuduhan fanatisme untuk orang-orang yang bermadhab itu tuduhan dusta. Eh, Fakallah jami. Bahkan para ulamanya pun juga banyak kita temukan menasihatkan dalam kondisi-kondisi tertentu untuk mengikuti mazhab lain. Fakallah jami. Gitu Ibu ya. Kalau tidak ada pertanyaan maka kita lanjutkan Muhammad. Nggak keburu habis waktunya nanti. Bismillah. Kita lanjutkan as-saminu at-talaqu. Perkara kedelapan yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas adalah talaq. Talaq. Tapi keharaman ini sebenarnya bukan untuk wanita haid dan nifasnya, tapi bagi suaminya. Haram bagi suaminya untuk menjatuhkan talaq atau cerai pada istrinya yang sedang dalam kondisi haid atau nifas. Demikian juga dalam kondisi suci yang sudah uh, berhubungan senggama, gitu ya. Wassalamualaikum jami'an. Beliau menuturkan di sini ya harumu talaqul haidhi fihi. Diharamkan mentolak atau menceraikan wanita haid fihi dalam keadaan haid. Hal ini didasari firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabiyyu, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah." Wahai Nabi, jika kalian ingin menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikan mereka li'iddatihinna, yaitu di awal masa suci mereka.
Wa ahsul iddah. Kemudian hitunglah atau ingat-ingatlah patokan masa sucinya dan habis masa iddahnya. Itu Ibu ya. Kurang lebih maknanya demikian dan di sana dijelaskan oleh al-muallif wa ma'anal ayah dan makna atau maksud dari ayat ini idza aradtumut talaqa jika kalian para suami hendak menceraikan istri kalian fatalliquhunna li'iddatihinna maka ceraikan mereka li'iddatihinna maksudnya li'iddatihinna liawwaliha yaitu pada awal masa iddahnya bi an yakuna talaqu fi tuhrin lam tumassa fihi. Ya, maksudnya di awal masa iddahnya adalah talaknya itu dijatuhkan pada masa suci sebelum melakukan hubungan badan. Litafsirihi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Hal ini, makna ini didasari tafsirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Wa qawluhu ta'ala adapun firman Allah ta'ala wa ahsul iddah maksudnya apa? Ai ihfazuha hafalkan atau ingat-ingat patokannya patokan awal iddah tadi dan sampai nanti sehingga genap masa iddah itu seberapa biar apa dihafalkannya lituraji'u qabla faraghiha agar kalau mau rujuk maka masih bisa rujuk sebelum selesai masa iddah. Kemudian dalil yang lain selain ayat Al-Quran tadi maka ini adalah riwayat hadis. Beliau menuturkan walamma talaqa ibnu Umar imra'atahu wa hiya haidun saat sahabat Abdullah ibn Umar menceraikan istri beliau, radhiyallahu anhu. Sedangkan istri beliau dalam keadaan haid, wahia haid. Sedangkan istri beliau dalam keadaan haid. Amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam biraja'atiha wa imsakiha hatta tatahura. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Abdullah ibn Umar untuk rujuk dan tetap memperlakukannya sebagaimana seorang istri hatta tatuhura sampai istrinya itu suci. Setelah suci terserah. Mau bagaimana? Wal illatu fi dzalik adapun illah atau sebab larangan menjatuhkan tolak saat wanita haid atau nifas adalah annaha tatadarraru bi tulil iddah. Seandainya tolak itu dijatuhkan pada masa haid atau nifas, maka seorang wanita ini akan tatadarrar apa istilahnya akan dirugikan dan merasa tersiksa bitulil iddah dengan panjangnya masa iddah. Kenapa? Yaitu karena kalau tolak itu dijatuhkan pada masa haid atau nifas, maka masa iddahnya jadi lebih panjang, jadi lebih lama. Dan kalau masa iddahnya lebih lama, otomatis lebih tersiksa. Kenapa? Karena kalau misalkan suami mau rujuk itu masanya masih panjang sekali. Atau kalau misalkan istri mau nikah lagi, juga nunggunya lebih lama. Makanya di sini diharamkan tolak itu dijatuhkan saat haid dan nifas. Nah, kalau istilah lainnya tolak yang dijatuhkan saat haid atau nifas itu istilahnya tolakun bid'ai. Tolakun bid'ai. Mungkin kita tahu istilah bid'ah. Nah, tolak yang dijatuhkan pada masa haid atau nifas itu disebut dengan tolakun bid'ai. Sedangkan tolak yang dijatuhkan pada masa suci disebut tolakun sunni. Jadi tolak ada bid'ah dan sunnah.
Wafaqanallah jami'an. Eh, Mungkin supaya lebih jelas sama sekalian, masa iddah itu kan salah satu quru, tiga quru. Quru itu menurut sebagian ulama, quru itu maksudnya adalah suci. Jadi tiga kali suci. Quru, salah satu quru. Quru itu suci, berarti kalau salah satu quru berarti tiga kali suci. Itu masa iddah. Jadi kalau misalkan tolak itu jatuh di masa haid, maka nanti masa iddahnya sepanjang masa haid yang pertama, kemudian suci yang pertama, kemudian masa haid yang kedua, suci yang kedua, masa haid yang ketiga, kemudian suci yang ketiga, dan ketika selesai suci yang ketiga, masuk haid yang keempat, itu baru selesai masa iddah. Harus masa haid yang keempat baru selesai masa iddah. Tapi kalau misalkan tolak itu dijatuhkan pada masa suci, maka masa masa iddahnya suci yang pertama itu tadi, kemudian masa haid yang pertama, suci yang kedua, masa haid yang kedua, kemudian suci yang ketiga, masa haid yang ketiga. Itu sudah selesai. Awal masa haid yang ketiga itu sudah selesai masa iddahnya. Jadi lebih singkat. Eh, Lebih singkat. Mungkin bisa sebulan lebih singkat. Wafaqanallah jami'an. Begitu ya, Bu ya. Allah Muhammad. Tidak ada suara. Baik. Ibu-ibu masih ada. Masih Ustadz. Itu Wafaqanallah kira-kira jami'an. berapa bulan, Ustaz? Berapa bulan? Berapa bulan, Om? Berarti kan su- sucinya tiga kali ya. Salah satu kuru, sucinya tiga kali. Berarti kurang lebih berapa, Om? Suci suci haid satu bulan. Dua Suci bulan. haid 2 bulan. Terus suci berarti 2 bulan setengah, Om. Mungkin ya. Paling paling maksimal tuh 2 bulan setengah. Paling maksimal 2 bulan setengah. Kok paling maksimal sih? Paling minimal maksud saya. Paling minimal 2 bulan setengah. Itu ya. Karena masuk masa haid yang ketiga. Masuk masa haid yang ketiga sudah selesai masa iddahnya. Kalau tolaknya di waktu suci tadi. Gitu ya. Berbeda kalau misalkan Hmm. tolak itu jatuh di masa haid, maka selesai iddahnya di haid yang keempat nanti. Jadi lama. Kita lanjutkan Mas sekalian, wafaqanallah jami'an. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya. وكذلك يحرم عليه أن يطلقها في طهر جامعها فيه. Demikian juga diharamkan bagi suami untuk menjatuhkan tolak kepada istrinya dalam dalam keadaan istrinya suci namun sudah berhubungan badan. Ilahnya sama, sebab keharamannya sama. Karena nanti kemungkinan kalau sudah misalkan berhubungan badan, kemungkinan nanti sudah hamil. Dan kalau hamil, nanti masa iddahnya lebih lama lagi. Masa masa iddahnya harus sampai melahirkan kan gitu Ibu kan? Wafaqanallah jami'an. Berikutnya, wa innama yahrumu talaqul haidhi in lam tabdhul malan fi muqabil talaq. Hanya saja keharaman tolak atau keharaman menjatuhkan tolak pada wanita haid ini in lam tabdzul malan, jika wanita haid ini tidak mengeluarkan uang fi muqabil talak sebagai pengganti talaknya. Maksudnya apa? Fa in badalat malan fi muqabil talaqiha lam yahrum. Namun jika uh, proses tolaknya ini memang permintaan dari wanita dengan cara membayarkan sejumlah harta, maka tidak haram menjatuhkan talak dengan cara seperti ini.
Ini disebut dengan khula istilahnya. Khula itu adalah al-khul'u itu apa Ibu sekalian? Itu adalah eh, talak yang eh, diminta oleh istri dan istri membayar sejumlah harta sebagai pengganti. Jadi misalkan dan semoga tidak terjadi untuk kita semuanya. Misalkan seorang istri mengatakan, oh, Ana bayar 1 juta ceraikan Ana. Maka itu tidak haram meskipun dalam keadaan haid. Wadih Muhammad, Wari. halo, jadi, Waffaqnallah jami'an. Kita, saya dulu waktu belajar ini sama Dr. Taufik kalau nggak salah tentang bab tolak itu. Beliau mengatakan suatu ilmu yang kita pelajari, tapi kita berharap dan memohon kepada Allah kita tidak pernah mengamalkannya itu adalah tolak. Meskipun tolak itu sebenarnya diperbolehkan, tapi itu sudah jalan terakhir ya. Jalan terakhir. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya dan menjaga keluarga kita. Amin. Kan Ustaz tidak diharamkannya atau karena wanita istrinya sendiri yang minta gitu ya Ustaz? Karena bimuqabilil mal tadi Om. Karena khula, bentuknya khula. Karena wanitanya membayar sejumlah harta, ganti rugi. Maka tidak Ganti haram. rugi kepada suami. Nah, Ustaz. karena bentuknya khula. Nah, khula itu permintaan istri, sahih. Khula itu permintaan istri. Tapi kalau talak itu dari permintaan istri harus dengan bentuk khula. Harus dengan bentuk eh, ada eh, sejumlah harta yang dibayar sebagai ganti. Gitu ya. Ustaz. Berarti kan seorang istri ridho dengan kondisinya kalau seperti itu kan, Mek? Ridho dengan kondisi. Faqanallah azza. Berikutnya, la ilaha illallah. Wattasi'u al-mururu fil masjid in khafa talwithahu. Perkara kesembilan yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas adalah al-murur fil masjid, yaitu berjalan melewati masjid, nyeberangi masjid saja gitu kan. In khafa talwithahu, jika khawatir akan mengotori masjid. Lalu beliau menjelaskan, yahrumu 'alal haidhi wan nufasa'i al-mururu fil masjid in khafat talwithahu walau ihtimalan ihtiyatan lahu. Diharamkan bagi wanita haid dan nifas berjalan melewati masjid atau menyeberangi masjid in khafat talwithahu, jika khawatir akan mengotori masjid dengan darahnya, walau ihtimalan, meskipun hanya prasangka saja, khawatir, khawatir. Jadi eh, aku nggak tahu lah nanti apakah betul-betul akan mengotori atau tidak. Tapi kalau misalkan ada kekhawatiran akan mengotori masjid, maka haram hukumnya. Ihtiyatan lahu. Ini sebagai bentuk kehati-hatian. Thumma, beliau menjelaskan, wa mithlul haidhi wan nufasa, dan seperti halnya wanita haid dan nufasa, kullu dhi khabathin yukhsha minhu talwithul masjid. Setiap orang yang ada najis padanya, baik pada badannya, pakaiannya, atau barang bawaannya. Kalau ada najisnya, yukhsha minhu tawithul masjid, yang mana dia khawatir kalau masuk masjid akan mengotori masjid, maka haram juga. Hukumnya dia masuk masjid. Fa in aminat talwithal masjidi kuriha. Akan tetapi, jika merasa aman dari mengotori masjid, jika merasa aman, yakin tidak akan ada darah yang mengotori masjid, maka tidak haram hukumnya, melainkan kuriha, makruh. Bukan haram tapi makruh. Tadi sudah kita sebutkan Ibu ya. Wafaqanallah jami'an. Berikutnya umat sekalian, al-ashiru mubasyaratu ma baina surrati wa rukbah. Perkara ke-10 yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas adalah mubasyaratu baina surrati wa rukbah,
Maksudnya mubasyarah di sini adalah berhubungan badan pada area di antara pusar dan lutut. Wafaqanallah jami'an. Beliau menyebutkan ajma'al fuqaha'u ala tahrimi wata'il haid. Kita perlu agak detail dengan istilah di sini masih kalian karena di judul beliau menyebutkan istilah mubasyarah, kemudian di penjelasan di sini beliau menyebutkan ala tahrimi wata. Wata di sini menggunakan istilah wata dan nanti di akhir pembahasan ini beliau akan menyebutkan perbedaan antara mubasyarah dan istimta'. Istimta'. Nah, istilah ketiga. Jadi ada mubasyarah, ada wata, ada istimta'. Faqanallah jami'an. Ajma'al fuqaha'u ala tahrimi wata'il haid. Ini perkara yang pertama disepakati hukumnya oleh para ulama. Para ulama semuanya bersepakat ala tahrimi wata'il haid. Tentang keharaman wata'il haid. Wata' itu dukhul artinya. Jadi bersenggama. Hubungan badan bersenggama. Itu semua ulama bersepakat haram hukumnya. Bagi wanita haid dan nifas. Liqaulihi ta'ala. Hal ini didasari firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya-tanya kepadamu tentang wanita haid. Qul huwa adhan, tentang haid maksudnya, afwan, tentang haid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah kepada mereka bahwasanya haid itu adalah najis, kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka tinggalkanlah, maksudnya jangan mendekati atau jangan berhubungan badan dengan istri-istri kalian fil mahid pada masa haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, dan jangan mendekati mereka sampai mereka bersuci. Hatta yatahurna di sini maksudnya sampai bersuci. Bukan hanya sampai uh, berhenti darahnya, bukan, tapi sampai bersuci. Faida tatahharna, nah, makanya di sini tatahharna istilah setelahnya. Faida tatahharna, jika mereka sudah bersuci, maksudnya istri-istri kalian sudah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka silahkan datangi istri-istri kalian dari arah yang telah Allah perbolehkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Subhanallah jami'an. Ini dalil yang pertama dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di sana ada dalil-dalil yang lain sebenarnya, makanya di sana al-muallif menyebutkan wal ahadits as-sahihah al-waridah fi dzalik. Demikian juga banyak hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan terkait dengan masalah ini. Wa qala Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Asy-Syafi'i di sini maksudnya Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, man fa'ala dzalika faqad ata kabiratan. Siapapun yang melakukan hal itu, maksudnya bersenggama saat dalam kondisi haid atau nifas, maka qad ata kabiratan, dia telah melakukan dosa besar. Namun keharaman ini dan hukum dosa besar ini berlaku bagi seseorang yang sengaja dan mengetahui keharamannya dan atas kemauan diri sendiri. Maka kalau misalkan orang lupa atau tidak tahu akan keharamannya atau dipaksa diancam, maka tidak dihukumi sebagai dosa besar. Gitu Ibu ya. Wafaqanallah jami'an. La ilaha illallah. Kemudian beliau melanjutkan, mahasiswa kalian, sebenarnya ini perkara khilaf yang nanti akan dibahas juga. Wa kadzalika tahrumul mubasharatu fima baina as-surrati war-rukbati. Demikian juga selain wata tadi, wata itu dukhul, senggama, diharamkan juga
selain itu adalah al-mubasyarah fi ma baina surrati wa rukbah. Mubasyarah itu dari kata basyarah. Basyarah itu artinya kulit. Jadi mubasyarah itu bertemu kulit dengan kulit. Fi ma baina surrati wa rukbah. Di area antara apa? Pusar dan lutut. Afaqanallah jami'an. Dan di sini maksudnya adalah batasan area ini untuk istri, untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, maka tidak ada batasan dengan area kulit manapun. Untuk laki-laki nggak boleh. Batasan ini berlaku untuk si istri atau wanita. وذلك لحديث ابن عمر الذي رواه ابن ماجه والبيهقي بمعناه. قال hal ini didasari hadis riwayat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Al-Baihaqi bima'nahu, secara maknanya beliau menuturkan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yahallu lirrajul min imra'atihi wa hiya haidun. Apa yang halal bagi seorang laki-laki dari istrinya, sedangkan istrinya dalam keadaan haid? Faqala, maka Rasulullah menjawab, ma fawqal izar, yaitu area di atas izar. Izar itu bisa diartikan, kalau orang sekarang izar itu artinya sarung, atau bisa diartikan pakaian bagian bawah. Atau orang Jawa bilangnya apa? Jari, selendang, yang biasa digunakan untuk menutup area bawah. Wa fil hadithi an Aisyah qalat, dan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan, kanat ihdana idza kanat haidan, dahulu jika salah satu dari kami, yaitu salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kanat haidan, jika dalam masa haid, fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubashirana, namun Rasulullah ingin untuk berhubungan badan dengan istrinya yang sedang haid itu, maka Rasulullah amaraha an tattazira fi fawri haidatiha. Maka Rasulullah menyuruhnya, yaitu istri yang sedang haid itu, untuk menggunakan izar, untuk menggunakan pakaian bagian bawah semacam sarung, fi fawri haidatiha, untuk menutupi area haidnya. Tsumma yubashiruha, kemudian bersentuhan kulit dengan kulit. Qalat, kemudian Ibunda Aisyah menambahkan, wa ayyukum yamliku irbahu kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Dan siapa di antara kalian yang bisa menjamin, bisa mengendalikan syahwatnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendalikan syahwat. Maksudnya ya jangan coba-coba, karena itu Nabi seperti itu. Tapi kalau kalian apa iya bisa menjamin? Wafaqanallah. Gitu Ibu ya. Wafaqanallah jami'an. Ini tadi berarti kita sudah bahas masalah wata', yaitu senggama, dukhul. Itu para ulama semuanya sepakat. Kemudian mubasyarah, barusan menurut satu pendapat itu juga tidak boleh. Namun di sana berikutnya al-mu'allif menyebutkan perbedaan pendapat. Apakah mubasyarah atau istimta' yang diharamkan. Maka beliau menyebutkan waqtalafa fuqaha'una asy-syafi'iyyatu hal tahrumul mubasharatu am al-istimta'. Dan para ulama kita dari mazhab Syafi'iyah, mereka berbeda pendapat. Hal tahrumul mubasyarah, apakah yang diharamkan itu adalah mubasyarah, yaitu pertemuan kulit dengan kulit, amil istimta', atau yang diharamkan adalah
Alistimta. Alistimta itu mencari kenikmatan. Jadi kalau mubasyarah pertemuan kulit dengan kulit itu tidak harus dengan syahwat. Kalau alistimta itu pasti dengan syahwat. Dan pertemuan kulit dengan kulit itu maka tidak termasuk juga sekedar melihat. Tapi kalau alistimta bisa hanya sekedar melihat. Wafaqanallahu jami'an. Kemudian beliau menyebutkan dua pendapat di sana. Faqala ba'duhum, maka sebagian ulama Syafi'iyah menyebutkan innama tahrumul mubasyarah. Yang diharamkan itu adalah mubasyarah. Ini pendapat yang mu'tamad, yang kuat di dalam mazhab Syafi'i. Yang haram itu adalah mubasyarah, pertemuan kulit dengan kulit. Wa bina'an 'alaihi, maka didasari hal ini fayahrumul lamsu. Maka haram hukumnya menyentuh. Sawa'un kana bisyahwatin aw biduniha. Sama saja menyentuh itu dengan disertai syahwat atau tanpa syahwat. Dunan nadhari walau bisyahwat. Berbeda halnya dengan melihat. Melihat maka tidak haram meskipun disertai dengan syahwat. Karena melihat itu bukan pertemuan kulit dengan kulit. Yang diharamkan tadi mubasyarah, pertemuan kulit dengan kulit. Wa qala ba'duhum, ini pendapat yang kedua, adapun sebagian yang lain berpendapat bihurmatil istimta', yang diharamkan adalah al-istimta', mencari kenikmatan, bima baina surati wa rukbah, pada area di antara pusar dan lutut. Wabitali, maka dari itu fayahrumun nadharu wa lamsu bisyartin an yakuna bisyahwah. Maka haram hukumnya melihat atau menyentuh dengan syarat disertai syahwat. Ini pendapat yang kedua. Melihat atau menyentuh dengan disertai syahwat. Itu yang haram. Tapi kalau pendapat yang pertama yang mu'tamad, yang kuat di dalam mazhab Syafi'i tadi, yang diharamkan adalah al-mubasyarah, pertemuan kulit dengan kulit. Maka haram bertemu kulit dengan kulit pada area tersebut meskipun tanpa syahwat. Sedangkan melihat meskipun dengan syahwat tidak haram. Insyaallah bisa difahami Bu ya. Wafaqanallahu jami'an. Berikutnya, al-hadi ashar. At-taharatu biniyyati ta'abbudi. Perkara ke-11 yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas adalah bersuci dengan niat ibadah. Bersuci dengan niat ibadah. Lalu beliau menjelaskan, "Idza hadatil mar'atu haruma 'alayha at-taharatu bi niyyati at-ta'abbudi ma'a 'ilmiha bi annaha la tasihhu fata'thamu li'annaha mutala'ibatun bil 'ibadah." Jika seorang wanita mengalami haid, haruma 'alaiha at-taharatu, maka haram baginya untuk melaksanakan taharah atau bersuci. Maka masuk di sini seperti wudu dan mandi, mandi wajib. Biniyat ta'abbud, dengan disertai niat ibadah. Kalau niatnya ibadah, bukan kebiasaan hanya ingin membersihkan badan saja atau biar fresh, maka nggak masalah. Tapi kalau niatnya untuk ibadah, ma'a ilmiha bi annaha la tasih, sedangkan dia juga tahu bahwasanya itu tidak akan sah kalau dikerjakan, fatasam, maka berdosa. Kalau sesuatu yang haram kalau dilakukan maka berdosa. Li'annaha mutala'ibatun bil ibadah. Karena dalam kondisi seperti itu, wanita haid bersuci dengan niat ibadah, dia mutala'ibah, dia bermain-main dalam ibadah. Mutala'ibatun bil ibadah, ya, bermain-main, mempermainkan ibadah. فهذا الذي ذكرناه من أنه halaman berikutnya. وهذا الذي ذكرناه من أنه لا تصح طهارة الحائض هو في طهارة لرفع حدث سواء كانت وضوءا أو غسلا. Dan perkara yang kita sebutkan ini tadi, yaitu tidak sahnya taharah wanita haid adalah pada taharah untuk menghilangkan hadas. Pada taharah untuk menghilangkan hadas. Sama saja, baik itu taharah bentuknya wudu atau mandi.
Wa amma taharatul masmunah lin nadhafah, adapun bersuci yang sifatnya sunnah, yang hukumnya sunnah atau yang tujuannya untuk membersihkan badan saja, kal ghusli lil ihrami, seperti mandi sunnah sebelum melaksanakan ihram, wal wuqufi, mandi sunnah sebelum wukuf di Arafah, wa ramyil jamrah, dan mandi sunnah sebelum melaksanakan melempar jumrah, famasnunatun lil haidhi bila khilaf, maka hukumnya sunnah bahkan untuk wanita haid tanpa ada perbedaan pendapat di dalam, bila khilaf. Wafaqanallah jami. Begitu ibu ya. Wa yadullu alaihi qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha, dan yang menunjukkan, yang menjadi landasan dalil dalam perkara ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha hina hadat, saat beliau haid. Isna'i ma yasna'ul hajj ghaira alla tatufi. Silahkan lakukan apapun yang dilakukan oleh orang yang sedang berhaji. Ghaira alla tatufi, kecuali jangan lakukan tawaf. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kita pernah membaca hadis ini. Jadi mandi-mandi sunnah tadi diperbolehkan bagi wanita haid dan nifas. Yang tidak boleh itu adalah mandi bersuci dari hadas dengan niat bersuci, dengan niat ibadah. Itu yang tidak boleh. Saat melaksanakan mandi-mandi sunnah tadi, apakah harus menghadirkan niat mandi sunnah? Naam, harus menghadirkan niat mandi sunnah supaya membedakan antara mandi wajib dan mandi sunnah. Wafaqanallah jami'an. Karena ini mandi-mandi sunnah tadi pengecualian, dan yang membedakan hanya niatnya saja. Wafaqanallah jami'an. Berikutnya, terakhir, khatimatun, penutup bab ini, mahasiswa kalian. Idzan qata'a damul haidhi wan nifas. Ini tanbih, ini peringatan yang mungkin sebagian orang salah paham. Idzan qata'a damul haidhi wan nifas. Jika darah haid dan nifas itu telah berhenti, lam yahilla qabla al-ghusli aw tayammumi, maka tidak diperbolehkan, tidak dihalalkan apapun sebelum mandi wajib, atau kalau misalkan tidak ada air maka tayamum, ghairu shaumi wa talaq, tidak dihalalkan kecuali puasa dan tolak saja. Jadi semuanya itu tadi 11 tadi tidak boleh dilaksanakan setelah berhenti darah, kecuali puasa dan tolak dan mandi. Kalau setelah mandi, semuanya baru boleh. Setelah mandi, semuanya baru boleh. Tadi seperti sholat, membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran, berdiam diri di masjid, melewati masjid, mondar-mandir di masjid. Itu semuanya diperbolehkan setelah mandi, bukan setelah berhenti darahnya saja. Termasuk tadi hubungan suami istri, boleh itu setelah mandi, bukan setelah berhenti darahnya saja. Gitu ya, Bu ya. Wadih Muhammad. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Alhamdulillah, dengan ini kita sudah menyelesaikan bab kelima, umat sekalian. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Maka di pertemuan akan datang insyaallah kita akan masuk ke bab ke-6. Bab ke-6 ini juga bab yang sangat penting dan mungkin dialami banyak wanita di zaman kita, yaitu bab istihadah. Namun bab ini mungkin masih pemanasan. Bab 6 itu nanti yang dibahas itu terkait dengan hukum istihadah, apa yang harus dilakukan wanita istihadah,
kemudian eh, sholat sunnah bagi wanita yang istihadah, tetap keluar darah setelah dibersihkan, dan seterusnya. Apakah darah istihadah itu dimaafkan? Itu yang akan kita bahas di bab 6 insya Allah pekan depan. Wafaqqanallahu jami'an. Sedangkan di bab 7, nah itu baru nanti semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan kekuatan. Itu baru betul-betul harus mengerahkan uh, semua uh, tenaga dan pikiran kita. Wafaqqanallahu jami'an. Terus konsentrasi itu. Terkait dengan istihadah yang bercampur dengan haid dan istihadah yang bercampur dengan nifas. Wafaqqanallahu jami'an. Hal min soal, qabla an nakhtim umhat, saya minta maaf ini lebihnya cukup banyak. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Afwan Ustadz, ada pertanyaan Nah, cuma di luar tema, nggak apa-apa. bagaimana Om? Maaf, izin bertanya Ustadz nih. Ada sebuah pondok yang memberikan peraturan bahwa santri kan dilarang bawa gadget. Nah, tetapi ada sebagian santri itu yang bawa dan ketahuan. Lalu HP-nya itu kan disita. Terus karena saking banyaknya HP yang disita, jadi pihak pondok tuh memberikan kelonggaran untuk menebus HP dengan syarat sesuai harga second. Tetapi hasil penebusannya nanti dialokasikan ke pembangunan masjid dan asrama. Terus lalu ada orang tua santri minta proposal tuh untuk penggalangan dana tersebut dengan akadnya kan untuk wakaf masjid, tapi nanti bonusnya itu HP-nya bisa ditebus gitu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Inilah repotnya kalau punya lembaga pendidikan Islam tapi tidak tahu hukum fikih. Maka akhirnya mengambil tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang justru menyelisihi syariat. Sangat disayangkan sekali. Bagaimanapun juga mengambil HP itu bukan milik pengurus. Sama sekali bukan milik pengurus. HP itu tetap hak milik si santri. Atas dasar apa pengurus itu mengambil dan mempunyai hak milik? Maka kalau misalkan itu dianggap mempunyai hak milik, maka itu dengan cara yang haram, dengan cara merampas. Ya, maka tidak boleh itu diuangkan. Apalagi malah justru yang disuruh untuk menebus adalah orang yang punya sendiri. Disuruh menebus. Loh, itu kan punya sendiri. Kenapa harus ditebus dengan uang? Ya harusnya dikembalikan begitu saja kalau sudah misalkan waktu perpulangan gitu. Ya itu disita mungkin sementara karena misalkan memang peraturan untuk supaya kondusif, supaya tidak terganggu belajarnya. Maka kalau misalkan disita, ya disimpan saja. Jadi nanti akadnya jadi wadiah. Akadnya adalah penitipan. Dan orang titip itu tidak boleh mengambil manfaat dari barang titipan. Jadi yang dititipi itu tidak boleh mengambil manfaat dari barang titipan. Maka tidak boleh diuangkan. Haram di situ kalau mengambil uang dari situ. Dan meskipun uang haram itu digunakan untuk membangun masjid, maka tidak boleh. Maka harus diberi pemahaman. Misalnya. Kalau misalkan butuh bangun masjid, ya itu tadi dari jalur proposal itu masih mending. Ya. Nah, itu kalau misalkan memang butuh bangun masjid dari jalur proposal itu masih bagus itu. Nah, tapi itu nggak ada kaitannya sama HP tadi. Udah, jangan dikaitkan dengan HP tadi. Kalau memang pondok butuh untuk bangun masjid,
Ya mungkin wali santri tadi mau membantu buat pembangunan masjid. Jangan dikaitkan dengan masalah hati. Gitu, men. Eh, tapi sama udah terlanjur nih, kan kita mencari penggalangan dana tadi kan proposal, tapi kita akadnya mencari proposal itu untuk penggalangan wakaf masjid. Itu bagaimana Ustaz? Tapi nanti pihak pondok Nggak terus apa-apa. eh, nggak apa-apa. Tapi pihak pondok dengan syarat itu, dengan syarat nominal yang sudah ditentukan itu HP-nya dikasihin itu bagaimana? Maksudnya untuk wali santrinya apakah itu ikut Wali berdosa atau santri, bagaimana? wali santrinya niatnya jangan menembus HP. Iya, niatnya untuk wakaf masjid. Nah, wali santrinya niatnya jangan untuk menembus HP. Perkara itu, jadi kalau misalkan niatnya bukan untuk menembus HP, udah nggak ada kaitannya dengan HP tadi, mau HP yang dikasihkan atau tidak. Nanti Eh, kalau misalkan untuk menyerahkan dana penggalangan untuk pembangunan masjid tadi, ya usah nggak usah dipikirkan, nggak usah dikaitkan dengan itu, gitu mas. Ah, baik-baik. nah, so kenal aja. Jazakallah khair Eh, Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Tapi ya ada baiknya itu tadi pengurusnya untuk supaya tidak terjerumus dalam keharaman untuk lebih belajar dalam masalah hal ini, dalam masalah muamalat terutama. Hmm. Soalnya saya itu Ustadz Ana juga udah pernah ini seperti kayak memaksakan gitu. Tapi kalau terus pihak pondok bilang ini udah sesuai syariat, jika memang tidak sesuai syariat nanti akan diberhentikan gitu. Maksudnya terus Ya, jadinya sesuai antara syariatnya dari mana? Kan sesuai syariatnya kenapa dari mana? putusan Dia akhirnya dia mengambil hak belum. orang lain tanpa sebab syar'i. Nah, syariatnya dari mana kan itu? Oh iya, makanya kalau kita kan orang awam jadinya iya iya aja. Nah, asalkan Allah aja. Nanti izin boleh share video ini ke pihak pondok nggak, Ustaz? Nggak apa insya Allah. Nggak apa. Oh, baik. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallah fiik. Jazakallah. Kita cukupkan bahas sekalian. Asalkan Allah aja. Nah, insya Allah. Ini nampaknya sudah terlalu malam, jadi nggak ada suara. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Allah sekalian, semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hambanya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallah.